Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut 3 cuplikan berita utama. 1 September 2022, Undana kembali akan menyelenggarakan wisuda periode ketiga. Segel gedung sekolah SD Impres Ilo Wutung di Kabupaten Lembata akhirnya dibuka setelah kontraktor membayar upah tukang bangunan sebesar 70 juta rupiah. Stok BBM jenis Pertalite dan solar di 3 Pertamina di Jalan Timur Raya Kabupaten Kupang masih aman. Ya, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Rahmat Taufik. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dari Kota Kupang. Saudara, Universitas Nusa Cendana atau Undana kembali menyelenggarakan wisuda periode ketiga tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada 1 September besok. Bertepatan dengan Dies Natalis ke-60 tahun dan Lastrum ke-21, tema yang diangkat adalah Universitas Nusa Cendana berdampak. Pelaksanaan wisuda periode kali ini juga bertepatan dengan Dies Natalis Undana ke-60 tahun. Mengambil tema Universitas Nusa Cendana Berdampak yang merupakan akronim dari berdaya juang dan berakhlak mulia, membangun prestasi, awareness dan kemandirian. Undana telah menorehkan berbagai prestasi melalui alumni-alumni yang memiliki jabatan strategis di dunia kerja. Pada kesempatan tersebut, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Undana, Dr. Hewan Anita IRDeta mengatakan, pada periode kali ini Undana akan mewisudakan 1.435 wisudawan. Ini kita meluluskan 1.435 wisudawan yang terdiri dari 38 lulusan program magister, 7 program profesi, dokter, kemudian 1.390 dari program sarjana atau S1. Sebagai perguruan tinggi negeri di Nusa Tenggara Timur yang telah melahirkan banyak alumni berprestasi, Undana terus berbenah diri meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Salah satunya adalah dengan menciptakan tenaga pendidik yang kompeten dalam membimbing mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu. Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi Undana, Dr. Jeffrey S. Bale mengatakan, pada usia ke-60 tahun ini Undana berkomitmen untuk mewujudkan visi Undana, yaitu mewujudkan universitas berorientasi global. Ini pula tahun di mana kami semakin mendekatkan diri pada visi 2025 Undana sebagai universitas berorientasi global. Tentu segala prestasi capaian yang dan tidak terus berubah, tidak terus berkembang, tidak terus beradaptasi dengan segala perkembangan dan tuntutan yang ada saat ini, tapi kami juga terus meningkatkan. Debiswe Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, segel gedung SD Ilo Wutung di Kabupaten Lembata akhirnya dibuka. Segel gedung sekolah ini dibuka setelah kontraktor membayar upah tukang bangunan yang tunggak sebesar 70 juta rupiah. Siswa-siswi Sekolah Dasar Impres Ilo Wutung Desa Lamalela, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata akhirnya dapat menikmati kegiatan belajar mengajar di dalam gedung sekolah yang baru dibangun. Segel gedung sekolah ini akhirnya dibuka setelah pihak kontraktor membayar upah tukang bangunan dan material lokal sebesar 70 juta rupiah. Para siswa akhirnya dapat tersenyum kembali. Kini mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam gedung sekolah.
Kepala Sekolah SD Impres Ilowutung Yosep Adotereng mengatakan, gedung sekolah ini telah dibuka pada Sabtu 27 Agustus 2022 lalu. Yosep mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata dan PPK Proyek yang telah menyelesaikan persoalan utang piutang antara kontraktor dan tukang bangunan ini. Dengan adanya gedung sekolah yang baru ini, para siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan aman dan nyaman. Ya, setelah kami semua di dalam kelas itu saya rasa bahwa ini yang kami harapkan. Jadi saya rasa macam hari pertama saya masuk dalam kelas saya rasa macam air mata menggugur karena selama ini anak-anak di luar begitu sengsara. Sekarang sudah menikmati gedung yang begini bagus dengan luas ruangan yang sudah diatur sehingga kami dengan leluasa untuk mengikuti kegiatan kami dengan baik. Sehingga anak-anak semua juga rasa senang sekali. Sebelumnya, para siswa di sekolah ini terpaksa harus mengikuti kegiatan belajar mengajar di emperan sekolah selama kurang lebih 7 bulan. Sekolah ini disegel para tukang bangunan sejak bulan Januari 2022 lalu. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, Saudara, kesejahteraan guru non-ASN atau honorer mempengaruhi perkembangan kualitas pendidikan. Sekolah dan pemerintah harus berkomitmen memperhatikan kesejahteraan mereka. Yayasan Pendidikan Kristen Tois Neno mengukuhkan 4 kepala sekolah yang bertugas di 4 sekolah Kristen. Sekolah tersebut adalah SMP Kristen 2 Soe, SD Gemit Nifukani, SD Gemit Nusa, dan SD Gemit Hau Menibaki. Ketua YPN Kristois Neno Martinus Banunaik mengatakan, tugas kepala sekolah sangatlah penting untuk memajukan sebuah sekolah yang dipimpinnya. Selain memperhatikan berbagai tuntutan dunia pendidikan seperti dapodik dan gedung sekolah, tugas lainnya adalah memastikan para guru non-ASN atau honorer yang bekerja bisa mendapatkan kesejahteraan yang memadai. Kesejahteraan bagi seorang guru honorer sangat penting dalam mendukung perkembangan sebuah sekolah, juga dunia pendidikan secara umum. Tanpa adanya perhatian yang serius dari pemerintah dan sekolah terhadap kesejahteraan guru honorer, maka kemajuan pendidikan terhambat. Bila kepala sekolah memperhatikan kesejahteraan guru yang honornya tiap bulan, apalagi non ASN, mereka punya honor begitu kecil, ya, tugas begitu berat, ya. Bagaimana mereka bisa laksanakan di tugas kalau di satu pihak dari sekolah tidak berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sementara itu, Kepala SMP Kristen 2 Soe Wasti Manao mengatakan mereka menerima kepercayaan dari pihak yayasan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka tetap berupaya untuk menaikkan kesejahteraan para guru, terlebih guru non-ASN. Mereka juga akan terus meningkatkan kualitas para guru dengan rutin menggelar pelatihan-pelatihan terhadap guru. Harapan agar sekolah-sekolah yang kita pimpin ini lebih maju lagi ke depan, ada pengembangan sarana prasarana, juga ada pengembangan sumber daya manusia. Karena ini dua hal yang tidak bisa kita pungkiri untuk sebuah kemajuan. Di zaman ini sangat dibutuhkan dua aspek ini. Tentunya ditopang oleh aspek-aspek lain, tetapi yang pertama adalah aspek SDM-nya. Kepala SMP Kristen 2 Soe Wasti Manao mengatakan sebagai kepala sekolah tugasnya juga adalah memastikan sarana prasarana dan SDM sekolah bisa memadai dan berupaya untuk meningkatkan kemampuan para guru dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamauran, TVRI NTT. Masih sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu telah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Stok BBM jenis Pertalite dan Solar di 3 Pertamina di Timor Raya, Kabupaten Kupang masih aman. Di tengah isu atau wacana pemerintah akan menaikkan kedua jenis BBM tersebut.
Inilah suasana terakhir di SPBU 17 Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah pertanggal 31 Agustus 2022. Hal serupa juga terjadi di SPBU Oebelo dan SPBU 54851.13 Naibonat. Nampak sepi dan hanya beberapa kendaraan saja yang mengantri untuk mengisi bahan bakar. Hal ini tidak terpengaruh dengan isu pemerintah menaikkan harga bahan bakar jenis Pertalite dan solar. Demikian juga dengan stok BBM sendiri aman dan stabil di ketiga SPBU tersebut yang lebih ramai dikunjungi setiap hari. Berdasarkan pantauan TVRI NTT, SPBU 17 Tanah Merah, stok Pertalite berada pada angka 17 kiloliter dan stok biosolar 10 kiloliter. Demikian juga SPBU Oebelo, stok Pertalite 17 kiloliter dan biosolar 14 kiloliter. Sedangkan SPBU 54851.13 Naibonat, stok Pertalite 16 kiloliter dan stok biosolar 8 kiloliter. Penanggung jawab SPBU 17 Tanah Merah saat ditemui mengatakan hingga saat ini tidak ada pengaruh apapun terhadap stok bahan bakar jenis Pertalite dan biosolar. Bahkan stok yang ada cukup atau aman dan stabil. Karena setiap hari dari depo Pertamina selalu memenuhi stok di SPBU 17 Tanah Merah. Tentunya hal serupa juga terjadi pada SPBU yang lain. Kendati demikian, terkait ketersediaan stok di SPBU sangat tergantung kepada depo Pertamina yang menyuplai bahan bakar untuk kebutuhan SPBU. Untuk stok SPBU 17 per tadi pagi ada 17 KL, 17,sekian KL, sedangkan biosolar itu ada 10 KL. Sepanjang ini tidak ada namanya, kalau di kami sini tidak ada pembatasan yang dengan adanya isu ini tidak ada pembatasan dari Pertamina. SPBU ini hanya dapat ini per hari atau ini SPBU ini dapat ini. Jadi tidak ada. Sementara kita masih dikasih kesempatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia berharap setiap wacana kenaikan BBM tidak mempengaruhi masyarakat sebagai konsumen untuk mengisi BBM di SPBU. Demikian juga jika benar pemerintah menaikkan BBM, situasi tetap kondusif agar tidak mempengaruhi stok BBM di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, Saudara, harga telur ayam ras di sejumlah pasar dalam kota Maumere hari ini Rabu 31 Agustus 2022 menembus Rp65.000 per papan. Patokan harga ini merupakan yang tertinggi selama tahun 2022 ini. Pedagang bahan kebutuhan pokok di Pasar Alok maupun di Pasar Bertingkat Maumere mengaku naiknya harga ini dipicu oleh naiknya harga di tangan distributor. Harga telur di tangan distributor 2 pekan sebelumnya dipatok rata-rata Rp320.000 per ikat atau sebanyak 6 papan. Saat ini harganya naik menjadi Rp350.000. Keadaan inilah yang memicu naiknya harga di tangan pengecer. Rosa de Lima Roma, salah seorang warga Kelurahan Kota Baru mengaku sebulan yang lalu pihaknya membeli telur dengan harga Rp54.000 per papan. Tetapi saat ini ia harus merogoh kocek Rp65.000 untuk mendapatkan telur 1 papan. Harga jual telur eceran atau per butir yang sebelumnya Rp2.500 kini menjadi Rp3.000. Beli telur ya? Ya. Harga berapa? Harga Rp65.000. Menurut ada mereka naik tidak? Kalau bulan kemarin? Bulan kemarin ada yang 50 juga. Naik 54. Jadi sekarang sudah 65 ya. Ini telur digunakan untuk apa rencananya? ini jualan. Oh, jual di rumah. Harga jual sekarang berapa di rumah? Rp3.000. Sekarang 3.000. Sebelumnya? Rp2.500 ya. Demikian menurut Wana, pemilik toko di Pasar Alok Maumere. Ia mengaku naiknya harga ini tidak berlangsung sekali, melainkan secara bertahap dengan patokan perubahan rata-rata Rp1.000 hingga Rp2.000 per hari. Rp65.000 ya? Naik ya? Kalau kemarin jualnya berapa? Hah? 64. Kalau 2-3 minggu yang lalu berapa? 58 ya? Ini kenapa tuh? Apakah karena pasokan atau seperti apa?
Harga belinya naik ya. Jadi harga belinya naik, otomatis ibu mereka jual juga naik ya. Sejumlah penjual sembako lain, baik di Pasar Alok Maumere maupun yang ada di Pasar Tingkat Maumere, mengaku dalam sehari perubahan harga telur ayam ras bisa terjadi 2 hingga 3 kali. Para pelaku pasar memprediksikan bahwa naiknya harga telur ayam ras ini dipicu oleh naiknya harga pakan ayam yang rata-rata berasal dari produksi pabrik. Dari Kabupaten Sika Ruben Subanraya, TVRI NTT. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Kupang akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komoditi bawang merah di Pulau Semau diyakini mampu menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Bawang merah merupakan komoditi andalan masyarakat Pulau Semau. Setiap tahun masyarakat mulai menanam sejak bulan April sampai Oktober. Untuk tahun 2022 di Kecamatan Semau, lahan yang ditanami bawang merah seluas 25 hektar, sedangkan Kecamatan Semau Selatan seluas 141 hektar. Kendati demikian, seiring dengan hal tersebut, Pulau Semau juga merupakan daerah di Kabupaten Kupang penyumbang kemiskinan dan stunting. Dan kedua hal ini berasal dari para petani bawang merah. Untuk itu saat melakukan panen perdana bawang di Pulau Semau, Bupati Kupang Korinus Masneno memotivasi petani untuk memaksimalkan produksi komoditi bawang merah. Karena dengan memproduksi komoditi bawang merah, ekonomi petani bisa berubah dan bisa mencukupi kebutuhan gizi anak, di mana rata-rata produksi atau panen bawang 1 hektar sebanyak 8 ton. Dan jika dihitung dengan harga jual saat ini Rp35.000 sampai Rp45.000 per kilogram, maka Rp280 juta sampai Rp360 juta dapat dipastikan ekonomi petani akan berubah. Dan jika ekonomi petani sudah berubah, gizi anak-anak bisa tercukupi, sehingga stunting di Kecamatan Semau dan Semau Selatan bisa turun. Hal ini sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Kupang yakni Revolusi 5P. Namun demikian untuk mencapai hasil yang maksimal, perlu ada perubahan pola kerja, karena masih banyak petani bawang yang menggunakan pola lama, sehingga pemerintah saat ini terus mencari titik kesalahan atau kekurangan yang menyebabkan petani bawang masih miskin dan stunting sendiri tinggi di Pulau Semau. Bersyukur ya pada hari ini kita bisa ke Semau, Kecamatan Semau Selatan, dan kita melakukan panen bawang. Ini luar biasa karena kurang lebih ada 100 hektar. Jadi dari 1 hektar itu rata-rata dia menghasilkan 7 ton. Itu 1 kilogram dikali 40.000. Dan ini artinya bahwa akan terjadi peningkatan income per kapita masyarakat setempat. Mudah-mudahan dengan ini merupakan langkah dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengurangan stunting di wilayah Kabupaten Kupang, khususnya di Semau Selatan. Ia berharap para petani bawang di Pulau Semau harus merubah pola pikir mereka sebagai petani bawang revolusioner. Karena dengan berpikir revolusioner, maka pola kerja sebagai petani bawang juga berubah. Dengan tidak lagi mengandalkan pola kerja tradisional tetapi modern. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa menegur para kepala OPD saat rapat paripurna DPRD. Dia menilai para kepala OPD tidak menyimak semua persoalan di Kabupaten Lembata yang diangkat oleh DPRD. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lembata bersama Pemda pada Senin 29 Agustus diwarnai aksi pejabat Bupati Lembata Marsianus Jawa yang menegur para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup Pemda Lembata. Marsianus duduk bersama para pimpinan sidang di depan, menghardik para pimpinan OPD yang dia nilai tidak menyimak semua persoalan yang diangkat oleh anggota DPRD. Hal ini menyebabkan semua masalah klasik yang diangkat oleh anggota DPRD Kabupaten Lembata tidak kunjung diselesaikan pemerintah daerah. Beberapa persoalan yang diangkat tersebut yakni kelangkaan BBM, optimalisasi pemanfaatan gedung pasar, pada dan jaringan airway lain. Ia tidak menampik penilaian anggota DPRD bahwa pemerintah tidak bekerja secara optimal setelah melihat para kepala OPD tidak fokus saat rapat paripurna ini.
Bupati Marsianus pun meminta semua kepala OPD memberikan laporan perkembangan penanganan semua persoalan yang diangkat saat rapat ini. Ya ternyata memang kalau DPR omong kita buat apa sih? Di Dewan bicara kita begitu. Hal-hal begitu kan tidak perlu harus sampai di saya kan. Memalukan sekali. Ya Pak Sekda tolong perancang itu kita kirim saja supaya memenuhi permintaan Dewan. Tahapan mereka juga sudah tahu. Dia tidak langsung jadi, dia akan mengikuti beberapa tahapan. Saat rapat paripurna ini berlangsung, para kepala OPD seperti kepala dinas dan camat duduk di bagian belakang ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, Komisi Pemilihan Umum di 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur sedang melakukan verifikasi administrasi terhadap 24 partai politik calon peserta pemilu 2024 mendatang. Adapun verifikasi administrasi diantaranya adalah mengecek kepengurusan tingkat pusat hingga kecamatan dan pencocokan bukti keanggotaan parpol berupa kartu tanda anggota atau KTA yang dilengkapi dengan KTP elektronik atau kartu keluarga. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thomas Dohu mengatakan, verifikasi administrasi dilakukan terhadap seluruh dokumen yang disampaikan parpol saat mendaftar melalui Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Dokumen persyaratan yang harus dipenuhi masing-masing parpol sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum. Sementara kegiatan verifikasi administrasi dilakukan KPU di 22 kabupaten kota, diantaranya mengecek kepengurusan tingkat pusat hingga kecamatan. Kemudian bukti keanggotaan parpol berupa kartu tanda anggota yang dilengkapi dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga. Melakukan kesesuaian apakah daftar anggota parpol itu bukan anggota TNI Polri ASN dan bukan penyelenggara negara. Setelah itu KPU di 22 kabupaten kota akan menindaklanjuti dengan memberikan status apakah memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat. Proses verifikasi administrasi akan berlangsung hingga 3 September 2022 mendatang, sehingga parpol diberikan kesempatan untuk melengkapi bagian yang masih berstatus belum memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi melalui Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL, sehingga status pendaftaran akan diketahui juga oleh partai politik, KPU RI, dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Belu akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Belu. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan peninjauan bagi prajurit di Batalion Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti sebelum menjalankan masa penugasan di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Dalam arahannya, Jenderal Dudung menyampaikan agar selama masa penugasan, para prajurit dapat menjalankan tugas dengan baik serta lebih mendekatkan diri dengan masyarakat di wilayah tapal batas Indonesia Timur Leste. Beginilah suasana kunjungan kerja Kasat TNI Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ke Batalion Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Rombongan diterima oleh Danion 744 Satya Yuda Bakti dengan sapaan adat serta tarian daerah dan diterima secara meriah oleh seluruh personel Batalion 744 Satya Yuda Bakti serta purnawirawan TNI yang pernah bertugas bersama Kasat dalam masa penugasan di Timur Timur. Rombongan kemudian meninjau sejumlah persiapan dan pengecekan personil sebelum menjalankan tugas. Dalam arahannya, Jenderal Dudung menyampaikan kepada seluruh prajurit yang akan bertugas untuk siap dalam menjalankan tugas operasi di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste.
Dalam menjalankan tugas ini pun Jenderal Dudung menegaskan kepada seluruh prajurit selain menjaga wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, tetap menjalankan tugas operasi ini untuk berinteraksi bersama masyarakat demi pembangunan masyarakat yang berkualitas di tapal batas. Untuk itu diharapkan para prajurit pun berharap agar kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat dapat membawa perubahan demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat perbatasan. Selain itu, Jenderal Dudung menegaskan kepada para prajurit untuk tidak menyakiti masyarakat serta melakukan pelanggaran selama masa penugasan. Dalam penugasan nanti, Batalion Raider Khusus Satya Yuda Bakti akan menjalankan masa penugasan pada bulan September, meliputi wilayah sektor timur dengan jumlah prajurit sebanyak 450 orang yang tersebar di 26 pos. Itu pesan saya kepada kalian, saya minta kalian betul-betul kehadirannya itu dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakat sini sangat menantikan. Jangan sampai kalian menyakiti masyarakat. Ya. Kalian harus berbuat sehingga betul-betul kehadirannya itu sangat berarti, apalagi kalian batalion organik 44. Kehadiran TNI di tengah masyarakat perbatasan sangat dirindukan demi menjaga keutuhan bangsa serta demi kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Untuk itu diharapkan para prajurit yang bertugas nantinya menghindari segala bentuk pelanggaran serta lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, sementara itu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam kunjungan ke Batalion Raider Khusus 744 Satya Yuda Bakti turut disambut oleh sejumlah purnawirawan TNI yang pernah bersama menjalankan tugas di Timor Leste. Selain itu, Jenderal Dudung pun menyempatkan diri untuk bernostalgia sambil mengingat kenangan bersama para purnawirawan. Kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ke Batalion Satya Yuda Bakti turut disambut oleh sejumlah purnawirawan TNI yang pernah menjalankan tugas bersama selama di Timor Timur. Puluhan purnawan ini turut menyambut kasat dengan penerimaan seremonial adat khas Belu. Jenderal Dudung kemudian menyelami dan menyapa para purnawirawan dengan menggunakan bahasa Tetun. Setelah menyapa para purnawirawan, Jenderal Dudung kemudian diarahkan menuju galeri foto semasa bertugas. Di sana Jenderal Dudung memperhatikan setiap foto yang dipajang sambil mengingat para prajurit dan menyebutkan nama satu persatu. Beberapa prajurit sudah menduduki jabatan penting di Mabes TNI. Dalam kunjungan ini juga Jenderal menyempatkan waktu untuk beraudiens dengan para prajurit serta purnawirawan. Dalam arahannya, Jenderal Dudung pun menyampaikan apresiasi dan penghargaan sebesar-besarnya kepada para purnawirawan TNI karena jasa dan pengorbanan mereka dalam melayani bangsa. Ini perjuangan mereka ini harus dihargai, harus dihormati, harus dibanggakan karena mereka ini dulu, walaupun kita dulu akhirnya mengungsi ke sini. Sampai tahun 99 saya ikut Unamid, akhirnya kita bergeser, eksodus ke sini. Nah, karena umani iya kan ya, umani kan. Adiak nih kan. Oke, saya rasa itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Teman-teman, hal apa istilahnya kami mau ingat halnya itu yang pepangkan kami itu pada saat di hutan. Istilahnya makan tidur sama-sama, tidak makan sama-sama, sampai 2-3 hari tidak makan pun mau makan apa yang ada di hutan kami. Itu yang seorang perwira masih ikutin anggotanya begitu. Kalau untuk kebaikan pimpinan terbaik, dia kalau orang paling rileks, letnan dosen kapten. Tidak pernah itu tidak ada, yang lain tidak. Pada kasar dia pun begitu itu tidak ada. Paling terbaik. Sekarang dia jenderal, apa harapan Bapak untuk dia? Kami juga begitu, sebelum dia belum naik dia pernah panggil kami. Nanti bulan 2-3 bulan sana ini waktu itu masih Pangkostrat. Saya datang ke Keva, saya sebentar lagi 4 bintang. Saya bilang baik Pak, kami berdoa mudah-mudahan cepat 4 bintang. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara, Polresta Kupang Kota terus menggalakkan penertiban lalu lintas di wilayah Kupang Kota.
Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Sejak dipercaya sebagai pemegang tongkat komando di wilayah hukum Polresta Kupang Kota, Kombes Pol Risian Krisna Budiaswanto fokus pada penertiban lalu lintas. Pasalnya kecelakaan yang terjadi di Kota Kupang dan berakibat fatal pada umumnya dipicu oleh ketidakpatuhan warga dalam berlalu lintas. Oleh karena itu Kapolresta bersama jajarannya tanpa mengenal lelah melakukan penertiban di setiap sudut kota siang dan malam hari. Untuk meminimalisir fatalitas saat kecelakaan, penggunaan helm merupakan prioritas utama dalam penertiban. Bagi yang membandel akan dikenakan tilang. Selain helm, penggunaan knalpot racing yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga, serta pengguna jalan lainnya juga ditertibkan. Kendati penertiban dilakukan setiap saat, namun masih banyak pengendara yang membandel. Hampir setiap malam, sekitar 50 kendaraan roda 2 terjaring penertiban akibat penggunaan knalpot racing dan pengendara tidak menggunakan helm. Saya berharap dan mengimbau kepada masyarakat bahwa kecelakaan itu bisa terjadi kapan dan dimana saja. Sehingga pastikanlah pada saat sebelum berkendara, kondisi kendaraannya lengkap, ya. Kemudian menggunakan helm dan jangan lupa membawa surat-surat kendaraan karena itu sangat penting. Karena manakala dia mengendarai sepeda motor kemudian mengalami sesuatu masalah dan kemudian dicek tidak ada surat-suratnya, maka patut diduga kuat bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan hasil tindak pidana. Dan yang kedua, terkait dengan penggunaan knalpot racing, ini akan saya kejar terus. Karena penggunaan knalpot racing mengganggu kenyamanan masyarakat yang lain. Kapolresta berkomitmen akan terus melakukan penertiban hingga masyarakat Kota Kupang sadar bahwa mematuhi peraturan lalu lintas adalah sebuah kebutuhan, bukan keterpaksaan. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, sejumlah anak muda yang tergabung dalam kelompok orang muda Katolik Paroki Nela ikut berpartisipasi dalam kegiatan pameran pendidikan dan ekonomi kreatif tingkat keuskupan Atambua. Dalam keikutsertaan ini, anak muda memamerkan sejumlah karya seni yang memiliki nilai jual hingga jutaan rupiah. Pameran pendidikan dan ekonomi kreatif tingkat keuskupan Atambua yang dimulai tanggal 29 hingga 2 September 2022 diikuti sebanyak 76 peserta yang terdiri dari kelompok masyarakat, anak muda, UMKM, lembaga swasta dan pemerintah serta sekolah. Pameran yang berlangsung di lapangan seminari Lalian ini diikuti secara antusias oleh seluruh peserta, salah satunya yakni dari kelompok anak muda Katolik Paroki Nela. Pada stan yang ditempati oleh anak muda Nela ini berisikan berbagai macam barang kerajinan tangan, aneka tanaman hias, serta olahan pangan lokal khas Kabupaten Belu. Hasil kerajinan tangan misalnya, kelompok anak muda ini menghasilkan hiasan lampu yang berbahan dasar kayu yang harganya bisa dibanderol dengan 300 hingga 800 ribu rupiah. Selain lampu hias, anak muda pun tidak terlepas dari budaya Belu dengan menghasilkan karya seperti tempat sirip pinang atau koba serta nyiru dari daun lontar. Hasil kerajinan tangan yang mereka hasilkan dibuat dalam skala menengah di tengah kesibukan dan aktivitas mereka setiap hari. Dalam event pameran kali ini menjadi tempat bagi mereka untuk memamerkan hasil karya mereka sehingga bisa bernilai ekonomis. Hasil penjualan dari barang kerajinan ini semakin memotivasi mereka untuk terus berinovasi dalam mengembangkan berbagai macam produk bahkan sampai skala besar. Selain kelompok anak muda Paroki Nela ini, sejumlah stan yang diramaikan pameran ini pun memamerkan berbagai produk, salah satunya tenunan.
Produk kain tenun yang dipamerkan kini tidak hanya berbentuk kain sarung saja, namun sudah dalam bentuk tas, dompet, serta sepatu yang berbalut kain tenun dengan motif khas Kabupaten Belu. Tas kan? Iya, betul. Itu sangat meningkatkan kreativitas kami, khususnya kami orang muda Katolik ya. Seperti dengan adanya pameran ini kami belajar untuk lebih menanamkan budaya, mencintai budaya kita sendiri ya, seperti bisa melihat hasil karya dari orang tua kita seperti koba. Ada juga kreativitas dari orang muda Katolik sendiri seperti membuat lampu dari akar pohon, itu kan menambah kreativitas. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi anak muda untuk terus berkembang dan berinovasi sehingga dapat membuat hasil karya yang bernilai ekonomis. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara, masalah stunting masih menjadi momok dalam pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu pemerintah provinsi terus berupaya untuk mengatasi permasalahan stunting. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi dan kampanye percepatan pencegahan stunting. Masih dalam upaya mendorong percepatan penanganan dan pencegahan prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Provinsi NTT bersama Yayasan Sanggar Suara Perempuan menggelar sosialisasi dan diskusi strategi komunikasi dan rencana aksi untuk peningkatan kesadaran perilaku kunci untuk pencegahan stunting. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung implementasi strategi nasional percepatan penurunan stunting, yaitu peningkatan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Domo Warandoi mengatakan, pemerintah Provinsi NTT terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan percepatan pencegahan stunting hingga mencapai target 0% stunting. Saat ini sedang ukur timbang untuk kita mengetahui posisi bulan Agustus ini. Kalau posisi terakhir di pengukuran ukur timbang Februari 2022 itu tercatat 91.032. Yang stunting yang 22,0%. Nah, angka ini memang kalau kita sesuaikan dengan target nasional 2024 harus 18%, 14% sisa 14%. NTT Pak Gub mengatakan bahwa paling tidak akhir 2023 sisa 10% atau bahkan turun 0. Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi NTT Marianus Maukuru mengatakan dalam pencegahan stunting masyarakat perlu memahami soal makanan bergizi, karena hanya dengan makanan bergizi dapat mencegah terjadinya stunting. Mereka sendiri harus menciptakan makanan bergizi dalam keluarga. Di NTT ini sebetulnya makanan bergizi itu ada di kebunnya masyarakat semua. Ada sayurnya, misalnya kelor. Kelor itu dibuang situ, makanya Pak Gubernur selalu mengatakan, kenapa kita punya kelor banyak, tetapi kok anak stunting banyak? Karena kita menganggap apa yang kita miliki, sayur kelor yang kita miliki, kita menganggap itu bahwa itu tidak penting. Nah, itu tidak boleh. Nah, untuk itu kita harus kampanyekan. Makanya kegiatan hari ini, untuk kita komunikasi perilaku, nah, kita kampanyekan, saya menggunakan bahasa Pak Gubernur, mempropagandakan. Permasalahan stunting adalah permasalahan multisektor sehingga diperlukan kerjasama semua pihak dalam mengatasi permasalahan stunting. Debiswe Kristodapo, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menjanjikan informasi secara santun, lugas dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya Komang Astri. Dan saya Rahmat Taufik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.